dokter Tiga, dokter yang menjaga di poliklinik pada hari ini. Sebelumnya, apakah saya boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa nih? Saya Chandra. Baik, Ibu Chandra, usianya berapa? 20 tahun. Baik, Ibu Chandra, usia 20 tahun. Baik, apa ada yang saya bisa bantu, Ibu? Belakangan ini saya cepat lelah, dokter, jadi cepat lemas. Terus di bagian sini saya, di bagian tenggorokan saya juga sering sakit, sama kadang juga ada kedutannya, dokter. Baik, jadi di bagian leher Ibu terasa sakit dan juga sering ada kedutan seperti itu, Ibu. Baik, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada Ibu, di mana pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kelenjar tiroid nih, Ibu. Jadi kelenjar tiroid itu merupakan salah satu kelenjar yang ada di leher Ibu. Nantinya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi dari kelenjar tiroid Ibu, apakah ada pembesaran atau tidak. Jadi nantinya saya akan melakukan penekanan pada kelenjar tiroid Ibu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Bersedia, dokter. Baik, karena Ibu bersedia, Ibu bisa tetap duduk di tempatnya, Ibu, sembari saya mencuci tangan dan juga mempersiapkan alat yang diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah di air mengalir. Baik, saya telah selesai mencuci tangan. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Saya telah selesai menggunakan handscoon dan saya juga akan menggunakan masker. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan, di mana alat yang dibutuhkan ini hanyalah stetoskop saja. Saya akan memeriksa apakah stetoskop telah berfungsi dengan baik atau tidak. Baik, stetoskop telah berfungsi dengan baik. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan mulai pemeriksaannya nih, Ibu. Nanti apabila ada hal yang mengganggu, Ibu bisa memberitahukan ke saya. Baik, yang pertama saya akan mulai pemeriksaan dengan inspeksi atau melihat terlebih dahulu. Saya akan melihat kelenjar tiroid pada pasien. Ibu bisa agak sedikit dongakkan kepala ke atas. Baik, yang pertama saya akan melakukan inspeksi dengan membuat garis lurus terlebih dahulu dari ujung dagu, lalu ke tonjolan pertama yang disebut dengan kartilago tiroid, lalu ke tonjolan kedua yang disebut dengan kartilago krikoid. Selanjutnya untuk melihat kelenjar tiroid itu tuh berada di bawah kartilago krikoid, yaitu ada di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, dengan di tengah dari kelenjar tiroid itu adalah isthmus. Kelenjar tiroid itu berbentuk seperti kupu-kupu yang ada di kanan dan juga kiri pasien, dan normal dari kelenjar tiroid itu berukuran sekitar jempol dari pasien. Selanjutnya untuk memastikan bahwa tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid pasien, saya akan meminta pasien untuk meminum seteguk air dan juga menelannya. Ibu, izin untuk minum air. Ibu bisa menelan dalam agak mendongak sedikit. Baik, pada saat pasien menelan, saya melihat kelenjar tiroid itu naik ke atas saat pasien menelan dan kembali lagi ke bawah pada saat pasien telah selesai menelan. Itu menandakan bahwa tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid pasien. Baik, Ibu, tadi untuk pemeriksaan inspeksi atau saya lihat dari kelenjar tiroid itu sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah pemeriksaan palpasi, yang dimana saya akan sedikit meraba pada kelenjar tiroid Ibu, dan mungkin kalau ada terasa nyeri, Ibu bisa memberitahukan, Ibu. Baik, saya akan mulai pemeriksaan palpasi pada pasien, yang dimana pemeriksaan akan saya lakukan dari belakang pasien. Mana pemeriksaan ini menggunakan 3 jari kanan dan juga 3 jari kiri, yaitu ada jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Yang dimana saya akan meminta pasien untuk menunduk terlebih dahulu. Ibu bisa menunduk sedikit. Baik, tujuan untuk menunduk atau mempleksikan kepala ini adalah agar otot sternocleidomastoid dari pasien itu tuh tidak menegang. Selanjutnya saya akan meletakkan 3 jari saya di bawah kartilago krikoid dari pasien untuk meraba isthmus. Isthmus terletak di antara lobus kanan dan juga lobus kiri dari kelenjar tiroid dari pasien. Saya akan meraba apakah terdapat pembesaran atau tidak. Baik, untuk memastikan yang saya raba ini adalah benar isthmus, saya akan minta pasien untuk meminum seteguk air dan menelannya. Ibu bisa meminum air. Ibu bisa menelan. Baik, ini benar ini benar isthmus, dan juga pada saat saya melakukan perabaan atau palpasi, itu kelenjar tiroid dari pasien bergerak ke atas saat pasien menelan dan kembali ke posisi semula.
Baik, selanjutnya saya akan menilai pada lobus kanan dan juga lobus kiri dari pasien, yang dimana saya akan menilai pada lobus kanan terlebih dahulu. Saya akan menilai pada lobus kanan dengan menekan pada bagian kiri terlebih dahulu dan menekan ke arah kanan agar bagian lobus kanan dari pasien itu menonjol. Izin Ibu? Baik, setelah itu saya akan meraba pada lobus kanan pasien apakah terdapat pembesaran ataupun tidak, apakah terdapat massa ataupun tidak. Baik, selanjutnya saya tidak menemukan adanya pembesaran dari kelenjar tiroid bagian lobus kanan pada pasien dan juga kelenjar tiroidnya normal dan teraba lunak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pada lobus kiri pada kelenjar tiroid dari pasien dengan menekan pada bagian kanan dari pasien dengan mengarahkannya ke arah kiri agar bagian lobus kiri dari kelenjar tiroid dari pasien itu menonjol. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada bagian lobus kiri kelenjar tiroid dari pasien untuk menilai apakah terdapat pembesaran kelenjar tiroid atau tidak, apakah terdapat massa ataupun tidak. Baik, saya tidak menemukan adanya pembesaran pada kelenjar tiroid dari pasien dan juga kelenjar tiroidnya teraba lunak serta normal dan tidak ada massa. Baik, apabila pada kelenjar tiroid pasien itu terdapat pembesaran, maka pembesarannya harus digambar dan juga diukur. Baik Ibu, tadi untuk pemeriksaan palpasi atau penekanannya sudah selesai dilaksanakan Ibu. Selanjutnya saya ada pemeriksaan auskultasi yang dimana saya akan mendengarkan bunyi dari kelenjar tiroid Ibu, apakah ada bunyi seperti bruit atau tidak dengan menggunakan stetoskop ini Ibu. Baik, pertama-tama saya akan memasang stetoskop terlebih dahulu. Lalu saya akan mendengarkan bunyi pada kelenjar tiroid pasien dengan menggunakan bel pada stetoskop, bukan diafragma dari stetoskop. Kenapa? Karena kelenjar tiroid itu kecil agar nanti terdengarnya lebih baik. Selanjutnya saya akan memastikan bahwa bel dari stetoskop ini telah berfungsi dengan baik terlebih dahulu. Baik, belnya telah berfungsi dengan baik dan saya akan meletakkan pada bagian lobus kanan dan juga lobus kiri dari kelenjar tiroid pasien terlebih dahulu. Saya akan meletakkan pada lobus kanan terlebih dahulu dan akan mendengar apakah terdapat bunyi-bunyi atau tidak. Baik, tidak ada bunyi-bunyi yang terdengar pada lobus kanan kelenjar tiroid dari pasien. Selanjutnya pada lobus kiri kelenjar tiroid pasien. Baik, saya tidak mendengar juga adanya bunyi berui pada lobus kiri dari kelenjar tiroid dari pasien. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai dilaksanakan ya Ibu. Ibu bisa kembali ke tempat semula sembari saya merapikan alat dan juga mencuci tangan ya Ibu. Silakan. Baik, saya telah selesai melakukan pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melepaskan APD dan membuangnya ke tempat sampah medis terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah di air mengalir. Baik, saya telah selesai mencuci tangan dan saya akan kembali ke pasien untuk melakukan edukasi pada pasien. Ibu Chandra, saya telah selesai melakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid Ibu Chandra nih. Jadi dari pemeriksaan tadi saya tidak menemukan adanya abnormalitas atau kelainan pada kelenjar tiroid Ibu Chandra. Mungkin dari keluhan Ibu tersebut saya sarankan Ibu untuk lebih banyak istirahat, mengatur pola makan Ibu, makan makanan yang sehat dan juga banyak minum air nih Ibu. Nanti apabila dalam 3 hari keluhannya tidak membaik, Ibu bisa kembali lagi ke sini untuk saya lakukan pemeriksaan selanjutnya. Baik, dari Ibu apakah terdapat pertanyaan? Baik, terima kasih Ibu, sehat selalu. Terima kasih.